Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wafiril hibati wal ataya wa ghafiril dhunubi wal khataya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan wal akhawat wa banati talibat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi mi'ati haditsin nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari sebuah hadis yang ke-11 dari Uqbah bin Amir. Semoga Allah meridhoinya, yang mana beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffati. Keluar menemui kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kami sedang berada di Suffah, di pelataran Masjid Nabawi. Faqal, lalu Nabi bersabda, ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin bathana awil aqiqa. Siapa di antara kalian yang suka untuk keluar pagi-pagi setiap hari ke suatu tanah lapang, bathan atau aqiq, fayati binaqataini kumawaini, sehingga dan dia pulang membawa 2 onta yang gemuk, fi ghairi ithmin billahi wala qat'i rahimin, tanpa berbuat dosa kepada Allah dan tanpa memutus tali silaturahim. Jadi benar-benar dia bekerja dengan yang halal, yang hasil pekerjaannya mendapatkan 2 ekor onta. Yang mana telah kita jelaskan, onta pada zaman itu pada zaman itu adalah sebanding seharga dengan kendaraan yang paling berharga, mobil lah pada zaman itu. Kalau sekarang harga onta enggak segitu, karena sekarang mobil dah mahal. Ada yang mahal maksud. Setara mobil, bisa enggak orang bekerja pergi pagi pulang sore dapat 2 mobil halal? Ya. Faqulna, maka para ahli sufa menjawab, ya Rasulullah, kulluna nuhibbu dzalik. Wahai Rasulullah, semua kami menginginkan hal itu. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fala in yaghdu ahadukum kulla yawmin ilal masjidi. Ya. Kalaulah salah seorang di antara kalian pagi-pagi keluar rumah menuju masjid setiap harinya, fayata'allamu ayataini min kitabillah, sehingga dia mempelajari 2 ayat dari kitab Allah Azza wa Jal, khairun lahu min naqataini, maka itu lebih baik baginya daripada 2 ekor onta. Wa thalathun khairun lahu min thalathin, dan 3 ayat lebih baik dari 3 ekor onta. Wa arba'in khairun lahu min arba'in, dan 4 ayat lebih baik daripada 4
4 unta, wa min a'dadihinna minal ibil, dan begitu juga selanjutnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kali ini kita mempelajari hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 adalah sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama asli Abu Hurairah? Ada yang tahu? Abu Hurairah. Hurairah adalah kucing kecil artinya. Dari Hirrah. Hirrah itu kucing, Hurairah kucing kecil. Abu Hurairah dijuluki Abu Hurairah karena banyak referensi di antaranya dia suka dengan kucing. Ya, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Ya, Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi. Yang mana Abu Hurairah kana min ahli suffati. Dia merupakan ahli suffah, penghuni suffah, ya, santrinya Nabi SAW, yang belajar, yang pergi ke Madinah hanya untuk menuntut ilmu dari Nabi SAW. Gak ada kerjaan, nyantri aja. Makannya mengharapkan pemberian dari kaum muslimin, tapi gak minta-minta. Ada yang beri makan, dia makan. Gak ada, sudah puasa. Wa huwa hafidhus sahabati wa huwa hafidhus sahabah. Yang mana Abu Hurairah merupakan orang yang paling banyak hafalan hadisnya dari kalangan sahabat. Mata sanata 57 hijriyatan. Dia meninggal pada tahun 57 Hijriah. Wa huwa ibnu 78 sanah. Yang mana beliau wafat pada usia ke-78 tahun. Ya. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dan insyaallah antum sering mendengar hadis ini. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menapaki suatu jalan yang padanya dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwatal iman, jalan yang kita langkah, yang tidak seberapa jauhnya atau tidak seberapa letihnya, yang ringan dari rumah ke masjid ini mungkin dekat. Yang dekat, yang nampak sepele di mata kita, namun ini besar di mata Allah. Karena langkah yang sepele ini dimudahkan oleh Allah, dengan langkah tersebut jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Hadisnya panjang sebenarnya, kita aja memotongnya. Lanjutan hadisnya, wa majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillahi ta'ala, di satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masjid Allah. Ngapain dia kumpul di masjid Allah? Yatluna kitab Allah. Dia membaca kitab Allah, Al-Quran. Dia mempelajari kitab Allah, membacanya aja di Al-Quran. Datang dia berkumpul di rumah Allah, di masjid, baca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan dia saling tadarus Al-Quran, saling mempelajari Al-Quran. Istilah tadarus Al-Quran adalah istilah yang diambil dari hadis ini. Wa yatadarasun, dan mereka saling mempelajari Al-Quran. Tadarus artinya saling mempelajari, saling belajar. Sehingga tadarus adalah sunnah Nabi SAW. Saya agak aneh mendengar orang membid'ahkan tadarus.
Asal ada orang kumpul di masjid tadarus, apa Ustaz bid'ah? Dari mana itu ikhwatal iman? Inilah sunnah dari sunnah Nabi SAW, tadarus Al-Quran, saling mempelajari Al-Quran. Yang namanya saling mempelajari berarti saling simak. Maka tadarus, ketika saat kita belajar Al-Quran, satu orang baca Al-Quran, yang lainnya nyimak, ketika salah dibenarkan. Begitu juga gantian ini dalam bab belajar Al-Quran. Dan ini tadarus Al-Quran. Dan ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan apalagi. Ibu-ibu pada subuh tadarus Al-Quran, bapak-bapak pada tarawih tadarus Al-Quran. Ini sunnah Nabi SAW. Pertanyaan, kita yang ngaku ahlu sunnati wal jamaah, yang ngaku ikhwan ahlu sunnah wal jamaah, semangat di atas sunnah, tadarus di masjid ikut enggak? Masjid kampung kita nggak ada yang tadarus bapak-bapaknya, kita nggak ikut. Tapi gaya paling sunnah. Tapi sholatnya masbuk terus. Ya. Celana paling cingkrang misalnya. Gimana ikhwatal iman? Apa enggak malu kita dibilang orang munafik? Yudhirunal khair, menampakkan kebaikan, wa yubtinunas su', dan dia menutupi keburukan. Ya. Karena munafik itu menampakkan sesuatu yang khilafa batinihi. Menampakkan sesuatu yang menyelisih batinnya, menyelisih dalamnya. Maka orang munafik i'tiqadi menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Ya, khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ya tadarasunahu bainahum, dan dia saling mempelajari di antara mereka. Tadarus, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah dan saling tadarus, saling mempelajarinya. Enggak sekedar baca, saling mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun padanya as-sakinah. As-sakinah artinya ketentraman. Pernah enggak pernah kok tentram? Ya enggak pernah dilakuin. Coba lakuin ke masjid, tadarus, baca Quran, rasakan ketentraman di jiwanya. Dan tidak hanya ketentraman yang Allah berikan, sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi rahmat. Rahmat, kasih sayang. Sakinah, rahmat, ketentraman dan kasih sayang ada di masjid Allah ketika apa? Ketika mempelajari Al-Quran. Jadi kalau ingin keluarganya sakinah, ingin menjadi keluarga yang sakinah, yang rahmat, mawaddah warahmah, maka ajak keluarganya ke masjid Allah. Pelajari Al-Quran. Ya, baca Al-Quran atau buat pengajian Al-Quran aja, baca Al-Quran, atau menambah lagi saling tadarus, baca maknanya, saling mempelajari tahsinnya. Maka akan turun sakinah, ketenangan dan kasih sayang. Ini kita setiap kali ngomong ingin jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Semoga menjadi keluarga yang sama, sakinah, mawaddah warahmah. Tapi cara untuk mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah telah diajarkan Nabi, enggak dia lakuin. Sama kayak orang ngomong, saya ni mau kenyang tapi enggak mau makan. Ya. Bagaimana? Orang mau sampai ke tempat kerja tapi enggak mau keluar dari rumah, gimana? Maka enggak heran Imam Syafi'i rahimahullahu mengatakan, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabas. Engkau mengharapkan kesuksesan, keberhasilan, tapi engkau enggak mau menapaki jalannya. Sesungguhnya kapal enggak akan pernah berlayar di daratan. Sebagaimana mustahilnya kapal bisa berlayar di daratan, mustahil juga orang yang sukses enggak mau menapaki jalan menuju kesuksesan. Sekarang Nabi ajarkan jalan mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah adalah dengan mempelajari Al-Quran di masjid Allah. Dan dia enggak pernah belajar Quran di masjid Allah. Ini yang laki-laki ke masjid Allah, yang perempuan ke pasar misalnya sini. Nanti enggak pernah ketemu. Ya, tidak pernah tentram, pulang ke rumah ribut aja. Terus selama nikah berpuluh tahun, ya semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Akhirnya bilang, saya enggak pernah ngerasakan gimana sih sakinah mawaddah warahmah. Ya karena enggak pernah belajar Al-Quran di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya datang, yang laki-laki suami datang belajar, yang istri di belakang juga belajar,
nanti yang dipelajari suami sama dengan yang dipelajari istri, sama satu visi. Ketika satu visi mengarungi rumah tangga sejalan, tidak bakal ribut. Yang ribut adalah ketika beda visi. Seorang suami mau kemana, seorang istri nggak mau kemana. Seorang suami ketika melihat yang susah, melihat bangun masjid dia support bantu, istrinya marah-marah. Dia bantu masjid, kaya-kaya aja kita aja belum makan misalnya, ribut akhirnya karena beda visi. Namun ketika satu visi, satu ilmu, maka semua perjalanannya mudah. Semua keinginan dia orientasi akhiratnya dimudahkan oleh istrinya. Begitu juga keinginan istrinya untuk menggapai pahala dimudahkan oleh suaminya. Makanya keluarganya tentram dan timur rahmat sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika, dan malaikat menaunginya. Apa maksud malaikat menaunginya? Dalam hadis yang lain, innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan bima yasna'u talibul ilmi. Sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayapnya karena ridha dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Sehingga ikhwatul iman, dia tidak hanya mendapatkan sakinah wa rahmah, dia juga mendapatkan keridhaan dan naungan dari para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebutnya di kalangan siapa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya menggelegar di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun namanya enggak dikenal oleh penduduk dunia. Ikhwan iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin bertanya-tanya, Ustaz, tadi ada sakinah, ada rahmah. Mawaddahnya di mana? Mawaddahnya ada di pernikahan. Karena mawaddah dari kata wadda yawaddu mawaddatan. Sinonimnya ahabba yuhibbu mahabbatan. Cinta. Kalau enggak ada cinta enggak mungkin mau dinikahin itu orang. Ya, karena sudah cinta, makanya mawaddahnya sudah ada, dia nikah untuk membentuk keluarga yang sakinah, tentram, rahmah yang senantiasa langgeng cinta dan kasihnya. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Berkata muallif di sini, yulahadhu fi hadzal hadits anna targhib ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lil mu'minina fi iktisabil ilmi muqtarinun bis thawabi yaumil qiyamah. Dipelajari dari hadis ini bahwasanya motivasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kaum mukminin untuk menuntut ilmu digandengkan dengan pahala pada hari kiamat. Nuntut ilmu digandengkan dengan pahala pada hari kiamat. Siapa yang menapaki jalan yang padanya dia nuntut ilmu, Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Pahala menuntut ilmu Nabi gandengkan dengan pahala di akhirat. Walaysa bithawabid dunyawi, bukan digandengkan dengan balasan dunia, tapi digandengkan dengan balasan akhirat. Ragma annal ilma qad yadar ala sahibihi makanatan dunyawiyatan. Walaupun ilmu itu bisa saja memberikan kepada pemiliknya derajat di dunia. Karena Allah telah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara kalian dengan berapa derajat? Derajat dunia dan derajat akhirat. Tapi Nabi memberitakan tentang derajat akhirat. Walaupun tidak akan lepas dia dari derajat dunia, orang yang berilmu akan tetap dimuliakan di dunianya. Au ajran madian, bahkan juga bisa mendapatkan balasan berupa materi. Walakin aqsa darajatir rif'ah wal manzilah wat thawabi hiya an yadhkurallaha ta'ala al-'abdu. Akan tetapi ya, derajat yang paling tinggi kedudukannya, pahalanya adalah ketika seorang hamba berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kama qala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian, kata Allah. Li'anna tilawata kitabillahi dzikrun lillah, karena membaca kitab Allah adalah zikir kepada Allah. Wallahu yadhkuru man yadhkuruhu, Allah akan berzikir, akan mengingat orang yang mengingatnya. Inna thawaba wal iqaba ghaliban ma yakunu min jinsil amal, karena sesungguhnya pahala dan hukuman kebanyakannya itu sesuai dengan perbuatan.
Faman yasluku tariqal ilmi yusahhilullahu lahu tariqa ilal jannah. Barang siapa menapaki jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Wa man yadhkurullaha bitilawati kitabihi yadhkuruhullahu. Barang siapa mengingat Allah dengan membaca kitabnya, maka Allah akan mengingatnya. Wa man yadhkurullah fi mala'in yadhkuruhullahu fi mala'in khairin min mala'ihi. Barang siapa mengingat Allah pada suatu perkumpulan, maka Allah akan mengingatnya pada perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulannya. Wa man yaf'al 'anillahi ta'ala wa man yaghful 'anillahi ta'ala, barang siapa yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, la ya'bahullahu ta'ala bihi, Allah enggak memperdulikannya. Wa inna tadarusal Qur'ani manarul listilhami kullil ulum asyar'iyyah. Dan sesungguhnya mempelajari Al-Quran adalah sumber cahaya untuk bisa mendapatkan ilham, petunjuk dari setiap ilmu-ilmu syariat. Faqad ruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, man aradal ilma falyuthawwirul Qur'an fa inna fihi ilmul awwalina wal akhirin. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang mulia, mengatakan, barang siapa yang menginginkan ilmu, maka hendaklah dia mencari Al-Quran, mencari di Al-Quran, mentelaah Al-Quran, karena sesungguhnya di dalam Al-Quran ada ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Inna lil masajid manzilatan 'aliyatan indallah. Sesungguhnya kedudukan yang tinggi di sisi Allah ada pada masjid. Fahiya buyutul ibadah, karena masjid-masjid merupakan rumah-rumah ibadah. Wahiya buyutul ilmi, dan masjid-masjid merupakan rumah-rumahnya ilmu. Wahiya buyutul dzikri, dan merupakan rumah tempat berzikir. Fiha kanat tuqadu halaqatul ilmi, di dalam masjidlah dahulu diadakan majlis-majlis ilmu. Wa fiha kanat tuqarriru 'azaimal umur, dan di masjidlah dulu juga di zaman Nabi ditetapkan perkara-perkara yang besar, diputuskan perkara-perkara yang besar. Wa minha tuqadu rayatul jihad, dan dari masjid juga ditegakkan bendera-bendera jihad. Wa fiha yatimmu insaful mazlumin, dan di masjid juga diberlakukan adil kepada orang-orang yang zalim. Wa minha tuza'uz zakatu wa tasiru minha raqaibul hajij, dan dari masjid juga dibagikan zakat dan berjalan juga para orang-orang haji ke masjid juga. Wa tudha'afu salatul fariidhah, dan di dalam masjid dilipat gandakan pahala salat wajib. Wa yatadha'afu thawabul muallimina wal muta'allimina fiha, dan dilipat gandakan pahala orang yang belajar dan orang yang mengajarkan ilmu di dalam masjid. Ini dalil bedanya belajar ilmu dengan HP, nonton TV, baca buku, dengan duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena di masjid dilipat gandakan pahala orang yang belajar di dalam masjid dan orang yang mengajarkan di dalam masjid. Kalau antum belajar dari HP di kamar, ya dapat ilmu, tapi nggak dapat keutamaan lipat ganda pahalanya karena duduk di majelis ilmu di masjid, nggak dapat. Nggak dapat naungan dari para malaikat, nggak dapat sakinah, nggak dapat rahmat, nggak dapat disebut-sebut Allah dari makhluk yang ada di sisinya. Ini bedanya. Karena banyak sekali di antara ikhwan yang terfitnah dengan teknologi. Nggak pernah lagi datang ke masjid. Kenapa? Saya ada canggih, dunia di tangan saya, buka apa aja bisa, belajar apa aja bisa. Iya, tapi beda pahalanya. Jangan samakan, beda.
Begitu juga beda pahala baca Quran dengan gadget, HP dengan baca Quran dengan megang mushaf. Beda. Tetapi kan satu huruf satu kebaikan. Iya, satu huruf satu kebaikan. Tapi megang mushaf ada pahala lain. Pahala menyentuh mushaf, pahala memuliakan mushaf. Ya. Dan lebih beradab kepada mushaf, banyak pahala-pahala lainnya. Kama yutada'afu thawabudz dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Sebagaimana dilipat gandakan pahala laki-laki yang berzikir kepada Allah di masjid, wadz-dzakirat, dan wanita-wanita yang berzikir kepada Allah. Wa yahussul Islamu al-muslimina ala talabil ilmi wal bad'i bil ahammi tsummal muhim. Ya. Dan Islam menganjurkan kaum muslimin untuk menuntut ilmu mulai dari yang paling penting kemudian penting. Yang paling penting kemudian penting. Yang paling penting akidah, tauhid kita kepada Allah. Kemudian yang penting. Falaisa lahum an yatlubu daqa'iqa far'iyyatin wa yatrukul umur al-hammati minal ulumi. Maka tidak sepatutnya lah untuk mempelajari detail-detailnya perkara cabang dan meninggalkan perkara yang penting. Sibuk menuntut perkara yang cabang. Sibuk membahas tentang perselisihan Ustaz Fulan. Sibuk membahas tentang khilaf ini, khilaf itu. Sibuk membahas tentang orang ini berbuat buruk dan orang ini berbuat baik. Sibuk bahas yayasan ini, yayasan itu. Padahal yang penting akidahnya bagaimana. Ya. Sibuk membahaskan tentang kesalahan si fulan. Apa masalah ikhwatul iman? Habis waktu di sana dan menyakitkan hati. Ketika kita menuntut ilmu, yang terjadi hati semakin sakit, yang terjadi hati semakin gelisah, maka dipertanyakan ilmu yang kita cari. Karena ilmu tidak lain kecuali mendatangkan ketentraman, sakinah. Jadi koreksi diri sendiri. Ketika semakin belajar kajian di mana atau berapa, sebab semakin sakit hatinya, semakin sesak dadanya, maka dipertanyakan tentang ilmu yang dia pelajari. Sawa'un kana dzalikal ilmu min umuri dinihim aw min umuri dunyahum. Baik perkara ilmu yang dia cari itu baik ilmu dunia maupun ilmu akhiratnya. Jadi yang penting dulu kemudian penting. Jangan tinggalkan juga yang penting lain. Ya, fatib wal handasa, misalnya ilmu kedokteran dan ilmu teknologi, wa ghairi hadas lainnya minal ulumi tabi'iyah, dari ilmu-ilmu sains ya. La taqillu fi fadliha wa hajatin nasi ilaiha. Kita tidak bisa lepas dari kebutuhannya dan kebutuhan manusia terhadapnya. An ba'di umuri dinihim, dalam perkara-perkara agamanya. Fahiya furudu kifayatin, maka ilmu-ilmu seperti itu adalah hukumnya fardu kifayah. In tarakahal muslimuna athimu jami'uhum, kalau enggak ada seorang muslim yang mempelajarinya maka berdosa semuanya. Wa in qama biha ba'duhum rufi'al itsmu anil jami', kalau ada salah seorang di kaum muslimin mempelajarinya maka dihapus dosa dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang, umat, yad'una ilal khair, yang dia berdakwah kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan. Ya, wa ya'muruna bil ma'ruf, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan dia memerintahkan kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi intinya ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di tengah-tengah kesibukan kita apapun, maka kita harus memahami faedah hadis ini. Upaya kita duduk di majelis ilmu, dapat ilmu ataupun tidak, faham ataupun tidak, ya, kemudian mengerti ataupun tidak, ya, minimal kita dimudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
Ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang tidak didapatkan dari menuntut ilmu di HP, ya, atau di TV. Kemudian ikhwatul iman, dalam menuntut ilmu usahakan yang paling penting dahulu. Kemudian yang penting, jangan sampai sibuk mencari perkara-perkara yang cabang, ya, sibuk membahas perselisihan, malah jauh dari perkara-perkara akidah tauhidnya, ya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada perjumpaan hari ini. Alangkah baiknya kita ulangi hadis ini, ikutin saya, kemudian ulangi sendiri di rumah sampai hafal. Ya, ikutin ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyat humur rahmah wa haffat humul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Rawahu Muslimun wa Abu Dawud. Ya, kayak gitu ya bacanya, baca berulang sampai hafal. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Azan. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Kalau enggak kita cukupkan. Oke. Cukupkan ya. Kita cukupkan. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.